Sariawan tapi di sini Pak. Radang tenggorokan ya. Oh ya. Obatnya sudah saya siapkan. Jadi untuk nelen sakit Pak. Mohon maaf nanti kalau banyaklah menyaksikan orang nelen air liur. Nabi mengajarkan kalau kita dapat kenikmatan, alhamdulillah. Kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Yang kedua, salat serta salam marilah kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kita membahas sejarah hidup beliau dan kita sudah memasuki tahun ke-3 Hijriah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang perang Uhud. Ya, masih ingat Pak Haji? Sudah 2 minggu soalnya. Pekan kemarin sebagian di antara kita menimba ilmu di Islamic Center. Ada salah satu habaib dari Palembang datang ke Batu Raja dan mereka dibagi ke beberapa masjid, salah satunya di Islamic Center Batu Raja. Di situ saya melihat ada satu jamaah kita yang hadir, tapi malam hari ini tidak hadir beliau. Saya lupa namanya tapi hafal wajahnya. Beliau waktu itu ada di pojokan. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW dalam keadaan terhimpit karena melanggarnya 50 pemanah itu, kemudian membuat Nabi dan beberapa sahabat mengalami kesulitan dan sangat berat waktu itu ujiannya. Maka di saat Nabi dalam keadaan terjepit semacam itu, dilihatnya orang-orang sudah mulai berkumpul untuk melindungi Nabi dari serangan musuh-musuh Islam, dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy. Ini muncul seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang ikut perang Pak, tetapi bukan ikut perang dalam arti mengangkat senjata, yaitu hanya bertugas merawat kalau ada prajurit yang sakit atau memberi minuman dan sebagainya. Karena bagi wanita memang tidak ada kewajiban untuk berjihad fisabilillah. Nah, melihat Rasul dikelilingi oleh orang-orang kafir, maka seorang ibu bernama Nusaibah binti Ka'ab atau biasa disebut dengan Ummu Imarah, beliau segera melindungi Nabi dan di situ beliau mengalami sekian banyak luka di tubuhnya. Ketika ibu ini sudah terjatuh karena luka yang begitu banyak, maka anaknya yang waktu itu ikut berjihad Pak, anaknya tuh datang rencananya ingin menolong ibunya. Begitu anak ini mendekat, kata Ummu Imarah, kamu tidak usah urus ibumu. Lihat Rasulullah apa yang sedang beliau alami. Kamu temui saja Rasul, tidak usah memikirkan ibumu. Akhirnya laki-laki ini, anak muda ini kemudian menjumpai Rasul. Rasul sangat terharu Pak melihat pengorbanan seorang ibu yang tidak disyariatkan, tidak diwajibkan berjihad. Tetapi ibu ini kemudian siap menjadi tameng bagi tubuh Nabi SAW. Maka selesai perang, Nabi menjumpai Ummu Imarah, ditanya, wahai Ummu Imarah, kamu mau minta apa sama saya? Silahkan kamu ajukan permintaan. Maka Ummu Imarah menjawab, bukan ya Rasul, saya minta ghanimah, saya minta emas dan sebagainya. Padahal wanita biasanya suka dengan perhiasan. Tetapi yang diminta Ummu Imarah bukan itu, dan bukan surga. Bukan surga, bukan supaya terbebas dari neraka,
Tapi yang diminta adalah puncak dari permintaan setiap kita. Apa itu? Murafaqatak fil jannah. Aku ingin menjadi pendampingmu, menjadi temanmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak minta surga, tetapi minta menjadi pendamping Rasul. Kan otomatis, Pak. Iya enggak, Pak Haji? Otomatis dapat surga. Positif. Dan surga itu kan bertingkat-tingkat. Yang diminta langsung surga tertinggi, surga Firdaus. Itulah yang kita minta ketika selesai dari mendengarkan azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Tempat yang tertinggi, aliyatar rafi'ah. Nah, itu yang diminta oleh Ummu Imarah. Kemudian selanjutnya adalah sahabat mulia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga beliau berperang habis-habisan. Ketika tangan kanannya memegang bendera, tangannya ditebas oleh musuh hingga putus. Maka bendera itu supaya tidak jatuh dipegang dengan tangan kirinya semampu dia. Kenapa beliau begitu mempertahankan bendera, Pak? Karena pertempuran di zaman itu, kalau bendera sudah rubuh, itu sudah dianggap kalah. Sehingga dia pertahankan betul. Tangan kanannya putus, pakai tangan kiri. Tangan kirinya ditebas lagi, Pak, sampai putus lagi. Dia kemudian merangkul bendera itu supaya tidak jatuh dengan apa yang dia mampu untuk lakukan. Mungkin dengan sisa-sisa yang ada gitu kan. Kemudian bendera itu diambil oleh sahabat yang lain. Mus'ab bin Umair terjatuh. Disitulah ada orang kafir yang kemudian membunuhnya. Di situ terdengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad telah berhasil dibunuh. Padahal yang dibunuhnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair secara postur, cara berpakaian ketika itu sama persis dengan Rasul. Kemudian tentang Mus'ab bin Umair, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Mus'ab bin Umair wafat, Islam sudah jaya, sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf ketika itu dihidangkan sejumlah makanan yang lezat, yang nikmat, enak. Berbagai macam dihadirkan di depan beliau. Sedang berpuasa, Pak, waktu itu. Maka Abdurrahman kemudian begitu saatnya berbuka puasa, tidak jadi berbuka, Pak. Beliau teringat dengan sahabatnya Mus'ab bin Umair. Kata beliau, Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih baik dari aku, lebih mulia dariku, tetapi dia atau beliau belum pernah mendapatkan kenikmatan semacam ini. Bahkan ketika beliau wafat, tidak ada kain yang mampu menutupi sekujur tubuhnya. Di Uhud itu, Pak, ketika wafat, kain itu untuk menutupi jenazah beliau terlalu pendek, sehingga ketika kain itu ditarik untuk menutupi wajahnya, kakinya tampak. Maka ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, wajahnya terlihat. Maka Nabi berpesan, wahai sahabatku, kalian tarik saja kain itu menutupi wajahnya, kemudian untuk kakinya kalian silakan ambil rumput-rumput atau dedaunan untuk menutupi. Itu Mus'ab bin Umair, Pak, orang yang menjadi dai pertama dikirim oleh Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana sepak terjang Sa'ad bin Rabi'. Bapak-bapak, Pak Debi kalau masih ingat, Sa'ad bin Rabi' ini adalah orang yang ketika kaum muslimin dari Mekah datang, itu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Sama-sama orang kaya. Yang satu orang kaya dari Mekah, yang satu orang kaya dari Madinah. Disinilah kita dengar kisah bagaimana Sa'ad bin Rabi' menawarkan kebunnya dan juga istrinya, iya tak?
Di sini Sa'ad bin Rabi ikut terlibat dalam pertempuran ini. Beliau kemudian ditemukan oleh para sahabat dalam keadaan syakarat, dalam keadaan hampir meninggal. Sekian banyak luka, Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai kalian para sahabat, bisa tidak kalian tunjukkan kepadaku di mana atau bagaimana posisinya Sa'ad bin Rabi sekarang? Maka orang kemudian ada yang menyetujui dan mengatakan, ya Rasul, saya siap mencarikan kabar tentang Sa'ad bin Rabi. Dicari Sa'ad bin Rabi. Begitu sampai di sebuah tempat, dilihatnya Sa'ad bin Rabi sedang syakarat. Lalu orang ini bertanya, wahai Sa'ad bin Rabi, apa yang kamu alami? Kata beliau, aku hampir menjumpai ajal karena luka begitu banyak, Pak. Tadi Rasul nitip pesan, nitip salam kepadamu. Maka kata Sa'ad bin Rabi, sampaikan juga salamku kepada Rasulullah. Katakan kepadanya bahwasanya mudah-mudahan Allah membalas setiap jasa yang sudah dilakukan oleh beliau kepada umat Islam ini. Dan katakan juga kepada kaumku agar jangan sampai mereka menyia-nyiakan Rasul. Kemudian katakan juga kepada Rasul bahwasanya sekarang ini, saat ini aku sedang mencium aroma surga. Masya Allah, aroma surga, Pak, bisa dicium. Macam apa aroma surga itu? Apakah harus mati syahid dulu? Sa'ad bin Rabi telah mencium aroma surga. Saya pernah belajar dulu bahwasanya salah satu aroma surga itu, Pak, itu seperti anak bayi yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI. Itu aromanya, salah satu aroma surga semacam itu. Bapak-bapak kan pasti pernah mencium kan? Anak bayi kadang kita sedot-sedot gitu. Jangan sampai orang tua disedot aromanya. Anak bayi jadi anak bayi yang baru minum ASI itu aromanya semacam itu, yang dulu saya pernah belajar. Nah, kemudian Abdullah bin Jahash ini kakaknya Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash ini istrinya Mus'ab bin Umair yang tadi wafat. Abdullah bin Jahash ketika itu diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh aku merasa iri dengan Abdullah bin Jahash. Ketika kami berdua sama-sama ingin maju ke medan perang, saya berdoa, Abdullah bin Jahash juga berdoa. Tetapi nampaknya doa kami berbeda, yang kami panjatkan, yang kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Abdullah bin Jahash meminta agar, ya Allah, pertemukan aku dengan musuh yang paling kuat. Kemudian aku berhasil dibunuh oleh orang itu. Doanya malah minta dibunuh di tangan orang kuat itu. Rupanya dikabulkan Allah, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas doanya berbeda. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar kau pertemukan aku dengan musuh yang paling kuat dan aku berhasil membunuhnya. Dua-duanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam akhir ceritanya ini, Sa'ad bin Rabi mengatakan, sungguh doanya Abdullah bin Jahash lebih baik daripada doaku. Menemukan kesyahidannya, Pak, berkat doanya tadi. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, doanya lebih bagus daripada doaku. Kemudian yang selanjutnya adalah Hanzalah bin Abi Amir. Teman-teman pernah dengar kisah ada orang yang jenazahnya dimandikan malaikat? Orangnya dimandikan malaikat, walau alam jenazahnya atau ruhnya. Yang jelas ketika itu Nabi diberi mukjizat oleh Allah untuk bisa melihat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Ketika perang Uhud,
malam hari sebelum besoknya perang Uhud, Hanzalah menikahi salah satu putri Madinah, gadis Madinah. Kebetulan gadis ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya gembong kemunafikan, tapi anaknya muslimah, bagus. Menikah dengan Hanzalah di malam itu. Di sini tidak ada sensor, meskipun yang datang ada yang belum nikah, ya kan? Terjadilah hubungan badan antara Hanzalah dengan istrinya. Ya namanya pengantin baru, Pak. Kemudian di pagi harinya diseru untuk jihad fisabilillah. Jihad. Hanzalah sudah dengar kabar itu. Nah, Pak, selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, Hanzalah kemudian melakukan hubungan badan lagi dengan istrinya. Habis itu waktu untuk mandi, Pak, mandi junub tidak cukup. Kaum muslimin sudah beranjak, sudah bergerak menuju Uhud. Maka Hanzalah belum sempat mandi, Pak. Dia berangkat menyusul kaum muslimin ke medan Uhud. Hanzalah terbunuh di situ. Maka kemudian Nabi melihat, ya Allah, orang ini dimandikan oleh malaikat. Wahai sahabat, tolong tanyakan kepada istrinya, apa yang barusan dia lakukan? Kenapa dia mendapatkan kemuliaan itu? Jenazah-jenazah lain, ruh-ruh yang lain tidak dimandikan malaikat, tetapi ini kok dimandikan malaikat. Aku melihatnya sendiri. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang diutus, Pak, konfirmasi, tabayun kepada istrinya. Istrinya cerita, memang dia tadi belum sempat mandi junub. Bapak-bapak, jangan lupa mandi junub. Jangan ditunda, Pak. Berbahaya. Berbahaya dalam arti nanti kalau kita ternyata belum sempat mandi junub, naik motor, tiba-tiba kecelakaan, ya kan? Ya, ini tetap dimandikan, tapi dalam keadaan sudah jadi jenazah, ya kan? Jangan ditunda untuk mandi junub. Cerita dari Hanzalah, meskipun kita tidak dimandikan malaikat. Itu Hanzalah, Pak, dapat kemuliaan. Hasil dari pernikahan beliau dengan wanita ini, itu lahirlah seorang anak bernama Abdullah. Berarti tokcer, Pak, ya. Cespleng. Langsung lahir seorang putra. Ketika orang-orang berbangga-bangga dengan kemuliaan bapaknya dan sebagainya, Abdullah memiliki kebanggaan. Aku adalah seorang putra dari seorang ayah yang dimandikan malaikat. Masya Allah. Itu punya kebanggaan. Tidak ada, kalian bapaknya dimandikan sesama bangsa manusia. Dimandikan adalah bangsa malaikat. Kebanggaan bagi Abdullah. Nah, kemudian bagi Abdullah dan Hanzalah. Selanjutnya, Abu Sa'ad atau nama aslinya Khaythamah. Khaythamah ini ketika perang Badar mau ikut sebenarnya, Pak, mau ikut perang. Tapi anaknya bilang, wahai ayah, lebih baik kita undian, diundi. Kalau nanti yang keluar namaku, aku yang berangkat. Di perang Badar itu, Pak. Kalau yang keluar namamu, Anda yang berangkat. Pas diundi, yang keluar nama anaknya. Akhirnya anaknya berangkat ke perang Badar. Syahidlah anaknya Khaythamah. Di perang selanjutnya, perang Uhud, Khaythamah datang ke Rasul. Ya Rasul, aku dulu sudah ingin sekali mati syahid di perang Badar, tetapi aku ini kalah undian dengan anakku, dan anakku sudah dahuluan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang aku tidak ingin menyia-nyiakan keinginanku ini di tahun ini. Apalagi tadi malam aku bermimpi, aku jalan-jalan di sebuah kebun yang sangat indah, dan aku lihat di situ ada anakku. Dan anakku mengatakan, wahai ayah, susullah kami. Bersamalah dengan kami menikmati keindahan alam ini. Dan aku terbangun, ya Rasulullah. Maka kata Rasul, kamu akan menyusul anakmu. Itu belum perang, Pak.
Tapi sabda Nabi itu kan betul. Artinya beliau akan terbunuh nanti di perang Uhud. Kejadian, Pak. Di perang Uhud, Abu Sa'ad atau Khaythamah terbunuh sebagai syahid. Dan hampir seluruh korban-korban Uhud tubuhnya tidak lengkap. Bahkan ada yang kemaluannya dipotong oleh orang-orang kafir, telinga, hidung. Seperti ini Abdullah bin Jahash tadi, hidungnya itu sama telinganya digantung di pohon oleh orang-orang kafir. Maka Nabi sempat marah dan beberapa sahabat juga marah ketika dicek jenazah-jenazah ini luar biasa, sangat mengenaskan. Nabi kemudian bersumpah, aku bersumpah kalau saja nanti mereka berhasil aku kalahkan, maka satu orang muslim yang dimutilasi akan aku balas dengan 30 orang kafir. Sahabat-sahabat pun sama, Pak, bersumpah begitu. Rupanya Allah tidak menyetujui mereka. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dengan diturunkannya sebuah ayat. Artinya kalau kalian mau membalas, balaslah dengan balasan setimpal. Jangan sampai begitu. Dan Allah menawarkan sesuatu yang lebih baik dari sekedar balas-membalas. Apa itu? Maafkan mereka. Artinya tidak usah dibalas, nggak usah dimutilasi, bunuh saja, jangan dimutilasi. Rupanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bersabar, Pak, tidak memutilasi, karena sumpah sudah terlanjur dikeluarkan, disampaikan. Maka beliau kemudian dan para sahabat, ayo kita bayar sedekah, bayar kafarat karena sumpah kita tadi. Akhirnya sumpah itu dibatalkan dengan membayar denda tadi, beberapa dinar atau dirham. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, adalah seorang laki-laki bernama Al-Muzanni dan seorang anak bernama, tidak disebut namanya di sini, yaitu keponakannya. Ketika itu Al-Muzanni sedang menggembala kambing, Pak. Gembala kambing, kok terdengar ada suara peperangan. Kambing-kambingnya ditinggal itu, Pak. Kemudian menyusul. Begitu menyusul, kondisi kaum muslimin dalam keadaan terjepit, kacau, Pak. Maka Al-Muzanni dan keponakannya kemudian dipanggil oleh Rasul, wahai kalian Al-Muzanni, siapakah di antara kalian yang sanggup menghalau musuh-musuh itu supaya tidak mendekati aku? Maka Al-Muzanni, Pak, Al-Muzanni siap, ya Rasul, aku siap. Dihadang sampai berkali-kali. Akhirnya Al-Muzanni wafat, keponakannya tampil, keponakannya pun wafat. Dan tidak ada jenazah yang paling mengenaskan kondisinya kecuali jenazahnya Al-Muzanni. Tidak karuan, Pak, dibelah perutnya dan sebagainya. Disitulah kemudian ketika Sayyidina Umar melihat jenazahnya Al-Muzanni, beliau berharap mudah-mudahan nanti aku terbunuh seperti terbunuhnya Al-Muzanni. Maka minta begitu. Tidak ada kematian yang paling aku harapkan selain kematian seperti sosok Al-Muzanni. Itu kata Sayyidina Umar. Masya Allah. Itu para sahabat memang, bagi logika kita ya, logika orang akhir zaman, itu gak masuk memang ya, Pak. Dahulu, Pak, cerita dari guru saya, ketika sahabat-sahabat sudah hampir habis di muka bumi ini, tersisa hanya sekitar 30-an orang. Itu para tabi'in, itu mereka menyaksikan bahwasannya memang sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang gila. Orang-orang gila. Mereka ini dikejar-kejar dunia, tetapi oleh mereka tidak digubris. Ya kan orang gila kalau kita sekarang. Ada tawaran ini, tawaran itu nggak dihiraukan. Maka tabi'in bilang, sahabat-sahabat Nabi adalah kumpulan orang-orang gila.
Di saat dunia menghampiri mereka dengan hina, dunia menghadap meminta-minta kepada mereka untuk diambil, tetapi mereka justru tidak mempedulikannya. Ya Allah, itu sahabat, para sahabat. Nah, kemudian masih ada dua orang lagi. Selanjutnya adalah Mukhairik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mukhairik ini orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi, dan ini ulama berbeda pendapat tentang sosok Mukhairik. Ulama ahli sejarah yang satu mengatakan dia belum masuk Islam, tapi Imam Az-Zahabi dan yang lainnya mengatakan dia masuk Islam. Sebelum perang terjadi, Mukhairik berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau aku wafat, harta punyaku ini semuanya harus diserahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus diserahkan kepada dia semuanya. Begitu perang berkecamuk, Mukhairik wafat, Pak, terbunuh di perang Uhud ini. Dan Rasul mengatakan, sungguh Mukhairik adalah sebaik-baiknya bangsa Yahudi. Dia Muslim, jadi masuk Islam, dan dia masuk surga. Nah, yang terakhir adalah sahabat Usairim yang kemarin kita ceritakan. Usairim ini orang yang sudah bersyahadat beberapa saat sebelum perang Uhud. Beliau ini ketika memasuki kota Madinah, dilihatnya kok sudah kosong, ini orang-orang pada kemana. Diceritakan bahwasanya beliau kemudian segera menyusul ke perang Uhud itu. Sesampainya di sana, dalam kondisi kaum muslimin sedang kacau, terjepit. Masuklah Usairim ke kancah peperangan dan terbunuhlah dia. Orang-orang berselisih, bagaimana mungkin ada orang kafir berperang membela kaum muslimin? Tapi kata Nabi apa? Kata Nabi, dia adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Dia ini beramalnya sedikit tetapi pahalanya sangat besar. Dia baru bersyahadat tadi, hitungan jam mungkin, sholat belum, zakat belum, puasa belum, haji belum, dia sudah langsung masuk surga. Usairim. Nah, dan amal soleh berupa jihad ini kan tidak semua orang bisa melakukannya, Pak. Seperti kita ini, sebagian kita kan tidak bisa, ya kan, karena fisik harus kuat gitu. Kalau fisiknya tidak kuat, nanti malah merepotkan mujahid yang lain, ya kan? Mujahid yang lain harusnya berperang melawan musuh, yang ada malah ngurusin kita. Dikit-dikit batuk, sakit, ya kayak kita inilah. Makanya amal sholat kita ya duduk bermajelis, ya, baca Quran, itu yang ringan-ringan, Pak, sesuai kapasitas keimanan kita. Nah, bagi orang-orang yang memang imannya sudah baik dan kesiapannya luar biasa, berjihad fisabilillah mereka. 15 menit lagi atau 5 menit lagi? Baiklah, berarti kita siapkan waktu untuk ngopinya 15 menit. Ya, supaya santai. Meskipun nanti saya nggak bisa kayaknya, Pak. Untuk nelan sakit, Pak. Silakan bapak-bapak menikmati nanti hidangan. Saya tak nonton aja. Nah, kemudian begitu perang selesai, Rasul memeriksa para jenazah dan mendoakan mereka. Lalu beliau sampaikan bahwasanya mereka ini semuanya aku yang menjadi saksi langsung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksinya adalah aku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa jenazah yang kemudian dibawa pulang, Pak, ke Madinah. Oleh Nabi dilarang. Jenazah perang Uhud, orang yang mati fisabilillah, dimakamkan di tempat di mana dia terbunuh. Pulangkan.
Jenazah yang sudah terlanjur dibawa ke Madinah, bawa pulang. Jadi dimakamkan di situ semua, Pak. Kaum muslimin yang terbunuh ketika itu sekitar 37. Mohon maaf, 70. Sementara orang-orang kafir 37 yang terbunuh, kaum muslimin 70. Semuanya dimakamkan di situ. Tidak boleh dibawa pulang. Meskipun ada keluarganya yang mungkin ingin agar dimakamkan di dekat rumahnya, tidak boleh dibawa pulang kembali, karena tidak ada satupun jenazah-jenazah ini yang terluka, berdarah dan sebagainya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdarah, tetapi aromanya seperti aroma kasturi, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah, pertama, jika kaum muslimin ini kemudian patuh kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah akan tolong kita. Amin. Sebagaimana sahabat mereka sebagian yang melanggar, ya, hanya 50 Pak yang melanggar, bahkan tidak 50, hanya 40 sekian. Itu pun bisa memporak-porandakan seluruh pasukan. Bagaimana respon Nabi terhadap mereka ini, Pak? Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan mereka. Suruh dimaafkan. Wahai Nabi, maafkanlah mereka, meskipun mereka ini penyebab kekalahan kalian di medan Uhud. Tetap maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, dan tetaplah engkau bermusyawarah dengan mereka. Sehingga mereka, Pak, yang bersalah itu merasa dihormati oleh Nabi. Mereka merasa, ya Allah, alangkah hebatnya Nabi kita. Kitalah penyebab kekalahan, tetapi kita masih diajak bermusyawarah. Kita masih dimintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana respon beliau terhadap orang-orang munafik? Disinilah kita ketahui bahwasannya hikmahnya Allah kadang memenangkan peperangan kaum muslimin, kadang mengalahkan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin menang terus, Pak Makmun, dalam perangnya, maka orang-orang munafik akan ikut di dalam pertempuran itu. Kaum muslimin, kaum mukminin tidak tahu mana yang muslim, mana yang munafik, tidak tersaring. Karena di situ bercampur antara muslim dengan munafik. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kalah di perang ini, maka ketahuan, Pak, oh ini yang tidak ikut perang, yang orang-orang seperti ini, yang ikut perang meskipun dia kalah bahkan terbunuh adalah orang-orang ini. Tersaring semuanya. Dan kemudian pelajaran terakhir, dengan kalahnya kaum muslimin di perang ini, itu agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan para syuhada. Coba kalau tidak kalah, Pak. Itu 70 orang masih di dunia. Tetapi dengan kalahnya mereka, 70 orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah kalian yang masih hidup, keluarga yang ditinggalkan, bahwasanya mereka yang terbunuh di medan Uhud hari ini sedang berada di surga dan mereka sedang berkasih sayang sesama mereka. Masya Allah, Pak, kenikmatannya langsung di surga itu. Dan mereka bercengkrama sesama mereka. Sehingga salah satu wanita mengatakan, ya Rasul, kalau memang itu yang Anda kabarkan kepada kami, hilanglah sudah kesedihan kami. Buat apa kami bersedih? Surga sudah menanti keluarga kami. Demikianlah yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kita di depan sana, sehingga suara saya harus dikeraskan untuk ada minum. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah kajian kita Sirah Nabawiyah yang dibawakan oleh pemateri Mas Bapak Al-Ustaz Didi Firwanuddin. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama. Orang kecilnya, anaknya kecil, badannya 2 tahun. Itu lebih. Jam yang sama setiap hari Senin malam Selasa. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Kita lanjutkan ngopi bareng di teras masjid. Kalau ada kata yang salah datangnya dari kami murni, tapi kalau ada kebenaran murni datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, dari Sirah Nabawiyah. Mantap inilah Sirah Nabawiyah. Ini ngaku aku lain nih. Iya, udah makanan bahasa ini. Ini dia. Ini ada. Berdaus Oke lah, inilah acara ngopi bareng setelah acara Sirah Nabawiyah dengan para jamaah Masjid As-Salam. Diharapkan pada Masjid As-Salam, para jamaah Masjid As-Salam bisa untuk datang, untuk hadir, untuk menambah ilmu. Channel ini dapat disaksikan di YouTube Debbie Saputra Sentosa. Nenggol lah. Enggak. Kepisah ya? Ini tahu kiri kiri pada Fikri. Assalam yang kedua. Ini yang termuda. Termuda hitam dulu kayak rambutnya. Ini acara bincang-bincang setelah Sirah Nabawiyah. Ya, bincang-bincangnya apa yang nak ditanyakan silahkan. Ini dia formal ini. Nanya dulu. Nah, Kira-kira kegiatan apa yang pacaknya mau lihat para sahabat tadi? Nah. Gawe apa kira-kira? Zaman ini. Jangan sekarang ini. Tadi jodoh kuda aja nih. Kira-kira apa kira-kira yang saya pernah dengar bacaan ada memang Pak. Tapi ada juga pada cerita juga di Yang selevel dengan jihad itu. Nah, itulah tinggal dia. Jangan baca jangan begini. Belum pernah. Iya mandikan. Apa dikejut? Bayar. iya. Dapat wakil mereka. Sehat benar. Awan itu sehat benar. Empat malah rupanya kan? Iyalah. Jantung gitu. Tahu, jantung.
yang mandikan tuh tahu kan kemana ini semalam ya tadi bininya bapak ini mandi kembali ke jodoh cuman bukan kirim malaikat gitu ya mandi jodoh kan harus ini dulu pada dia duduk dulu baru baru duduk lagi kan Kalau di sini nih, Bodi, tidak mandi jodoh, dimandi oleh Amroni. Oh, wah lalu gas lo. Nama-nama. Masya Allah. Astagfirullah. La haula wala. Ngomong dosa di ngomong mandi jodoh. Nah. Kapur nikah. Kapnya